Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsi. Tamala hadrat jami' asatidina wa sadatina wa jaddatina wa jaddatina wa ummahatina wa abaina wa usulina wa hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal ahya wal amwat wa nakhusu khasatan masyayikhina hadratillah ma masyaikh ma'al futuh wa jami' wa nakhusu khasatan Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibu kitabil Mawa'id al-Suriyah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum liridallah wa syafaati Rasulillah. Niat mencari ilmu, mutalaah ilmu, ngaji, niat untuk ridha Allah dan syafaat Rasulullah dan keberkahan-keberkahan hadis. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ngajinya bab atau hadis yang ke 17 sama 18 karena 18 pendek kita teruskan kemarin. Yang sekarang adalah hadis yang ke at-tasi'asyar, al-hadisu at-tasi'asyar, hadis yang ke 19. Ceritanya ini tentang beberapa haliyah atau keadaan, menceritakan tentang keadaan atau beberapa contoh keadaan di masa jahiliyah. Ceritanya begitu. An Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, dawuh Sayyidina Ali qala bainama nahnu ma'a Rasulillah. Sayyidina Ali cerios dawuh bainama nahnu ma'a Rasulillah, ing dalem nalikane kita berarti Sayyidina Ali sama beberapa sahabat, ma'a Rasulillah berserta membarengi Rasulullah ketika suatu ketika pada saat tertentu kami, kata Sayyidina Ali, itu bersama Rasulullah fi awalil Islam, ketika masa awal-awal Islam. Idwaroda, ternyata ketika kita bersama itu suatu ketika, idwaroda ternyata dumadaan, waroda itu datang, alaina kepada kami, rojulun sapa seseorang laki-laki, ala naqatin yang naik unta, waqat athara kemudian lan sungguh membekas asairu perjalanan fihi di dalam diri orang laki-laki tadi. Jadi memang kelihatannya orang laki-laki ini datang ketika Sayyidina Ali sama Rasulullah itu bareng-bareng. Kelihatannya mereka memang sedang habis perjalanan ketok lusuwe mungkin gitu ya. Wafia, dan itu yang dalam atau di atas nakoh atau unta tadi, dari sangang kelihatan bahwa dari dirinya sama orang laki-laki sama untanya itu kelihatan kalau dari perjalanan. Wabana lan jelas perjalanan alaihi atasnya. Opo sing jelas anak usafari opo kabotan atau kesusahannya atau kecapeannya perjalanan, kelihatan orang onta sama itunya capek. Fawakofa, kemudian berhenti dia, alaina kepada kami, kata Kanjeng Nabi. Fakola mongko ngucap sopo orang laki-laki tadi, ayyukum utawi dine kalian semua ini, mana di antara kalian itu Muhammadun iku Nabi Muhammad, mana yang di antara kalian yang namanya Nabi Muhammad. Fa'aumaina, maka saya pengen kemudian berisyaralah kita, orang banyak ngumpul itu berisyarah ya kepada Nabi, menunjuk ini itu kira-kira gitu. Innal nabi maring Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala matur sapa wong lanang mau, ya Muhammad Nabi Muhammad, atu arridu apa sampean gak pengin memperlihatkan alaya kepadaku amaro ma ing perkara sesuatu atau ajaran atau apapun pendapat atau dawuh
amaro yang sudah perintah aka ing panjenengan nabi bi kelawan ma rabbuka sapa pangeranmu sapa peran panjenengan. Apakah panjenengan tidak ingin, jadi datang capek orang tadi kelihatan sudah lusuh mungkin, datang kepada Rasulullah tanya, kemudian ya Rasulullah, apa panjenengan tidak pengen memberitahu apa yang sudah diperintahkan Tuhan panjenengan kepadamu, diceritakan kepadaku gitu. Awaridu atau sebaliknya, awaridu aku nyeritakno atau memperlihatkan alaika kepadamu ma apa-apa atau ajaran atau perintah amaro yang sudah perintah nih kepadaku bi kelawan perintah tadi sonami opo berhalaku. Atau sebaliknya saya pengen mengabarkan, memperlihatkan apa yang diperintah Tuhanku atau berhalaku. Fakola maka kemudian dawuh lahu kepada orang tadi an-nabiu sapa kanjeng Nabi alaihi salam, bal ukhbiru kabima amaroni bihi rabbi. Enggak, bahkan aku yang pengen mengabari kamu tentang apa-apa yang diperintahkan Tuhanku kepada aku. Qala matur sapa perawi titik. Akhirnya selanjutnya pencerita ini, rawi hadis ini, fa'arradha kemudian memperlihatkanlah alaihi kepada orang laki-laki itu Nabi sapa Nabi alaihi salam. Kemudian Nabi memperlihatkan. Faqala moko banjur dawuh sapa Rasulullah, bunia diceritakan iki sing diperintahkan Allah. Tuhanku, bunyal Islam, bunia dibangun dibentuk atau dibangun alisamu apa agama Islam ala khamsin atas lima dasar ala ma'a syaraiti beserta syarat-syaratnya. Jadi dawuh Rasulullah, iya iki sing diperintahno nang pangeranku Allah itu adalah al-Islamu itu dibangun atas 5 perkara atau 5 dasar. Ala ma'asyarati dengan syarat-syaratnya. Tsumma qala kemudian berucap lagi orang laki-laki, ya Muhammad dari Nabi Muhammad, ana Ghassan bin Malik. Ya Muhammad, aku iki jenengku Ghassan anake Malik al-Amiri. Wa kana lan ono lanang itu namun apa berhala, kami punya berhala nadbahu yang kami biasanya menyembelih indahu di samping berhala tadi fi rojabah di bulan Rojab kami biasanya, jadi saling bertukar. Sing diperintahno pangerane sampean apa kok aku yo cerita ngono. Jadi Nabi ngomong bahwa Islam pangeranku memerintahku dengan 5 perkara dengan syarat-syaratnya. Kemudian jawab, ya saya Ghassan, sungguh kami punya sebuah berhala yang biasanya kalau di bulan Rajab kami menyembelih untuknya, menyembelih hewan, menyembelih apa? Atirotaha ing hewan sembelian, wedhus gitu ya. Wa nataqarrabu kemudian kami bertakorup. Takorup itu kurban, itu dari kata takorrub, berkurban korban dari kata takorruban, kurban. Intinya untuk mendekatkan diri. Jadi ajarannya orang-orang dulu di jahiliyah juga sama. Cuman karena jahiliyah ya salah. Takorruban kemudian mendekatkan diri ilahi kepada berhala tadi. Bidabhina dengan sesembahan persembelihan kami. Fa'utira kemudian menyembelih disembelih indahu untuk diserahkan berhala tadi atirotun apa atiratu rajulin apa sesembelihan seseorang laki-laki. Jadi biyen berkorban berhala, orang yang penyembah berhala ya sesaji kalau orang ini ya. Mina dari kami yuqalu ternyata ada orang laki-laki akhirnya yuqalu lahu isom. Nah, cerita ini akhirnya dia. Dulu bahkan ada itu ajaran yang diceritakan oleh seorang laki-laki tadi yang konon disebut namanya Ghassan. Nah, Ghassan cerita, ya kami begini Rasulullah ini. Terus kemudian bahkan ada orang laki-laki di antara kami itu yang sebut saja Isom, namanya Isom. Falam rafa'a mungkin itu menyembelih untuk diserahkan ke berhala. Falam rafa'a mongko yang dalam nalikane ngangkat sapa Isom, sapa orang laki-laki tadi ya tahu dua yang tangane minal atirati dari sesembelihan, sami'a maka Isom tadi itu
krungu sautan di krungu suwara min jaufis sonami dari dalam diri atau di kedalaman atau di jerone berhala. Di dalam berhala itu ada suara. Ini cerita dia ngiming-ngiming Rasulullah. Lu aku duwe Tuhanku tak biasanya aku nek rojeb tak sembelih. Nah, bahkan satu saat dia cerita ada laki-laki yang namanya Isom, sebut saja Isom itu nyembelih mari ngono ngangkat tangan ndonga lah gitu ya. Tibake berhala itu ngomong dari dalamnya ada omongan. Ya Isom omongannya, ya Isom ja'al Islam. Isom ja'a wis teko al Islamu apa Islam. Saiki wis teko Isom Islamu sapa apa Islam. Babatolat al asnam. Berhala ning ngomong babatolat lan batal saiki al asnamu apa beberapa berhala. Jadi berhala ini dhewe ngomong di dalam diri ini. Isom saiki Islam wis teko di masa awal Islam kan. Wis iki aku aja sembah iki wis. Wis gak sakti maneh kira-kira ngono. Nah, ini ada satu berhala yang ngobrol. Wakufitatan kemudian dijaga ya atimau apa keteh. Jadi darah sudah nggak perlu darah begini nih sampai mengorbankan ini darah dijaga oleh Islam. Wawusilat lan kemudian disambung al arhamu apa beberapa perseduluran. Jadi ini berhala jelas no. Wes sekarang berhala nggak usah wes sampai kayak sesajen sampai ngorok macam. Nah, sudah sekarang itu ndak ada, terus kemudian darah sudah ndak ada. Darah itu dijaga itu maksudnya Islam itu hadir juga menjaga nyawa, menjaga darah, menjaga enggak perlu korban-korbanan gini. Wa wusilat kemudian juga mengajarkan mari disambung al-arham seduluran rahim silaturahim itu. Wa dharat kemudian jelas al-haqiqatu apa kebenaran yang hakiki. Ini berhalane kayak wejangan. Wasalamu tawi keselamatan. Wasalamu lan keselamatan dan sungguh telah jelas apa yang hakiki dan keselamatan. Udah jelas kamu enggak usah. Aku wis dadi ana berhala pensiun iki. Ana berhala pensiun iki. Fafariha mongko bunga isomu sapa isom. Isom akhirnya seneng. Loh, wis gak usah ngorok-ngorokan ini ya. Seneng lah. Idzalika maring mengkono-mengkono kejadian tadi itu. Wa kharaja atau ucapannya berhala tadi. Wa kharaja kemudian keluarlah isom yukhbiruna untuk mengabarkan sapa isom yusumma waqa kemudian terjadilah atau terjadi kemudian ilane maring kita khobaruka apa khobarmu ya Rasulullah. Ini akhirnya titik kembali ke kosan tadi ceritalah. Jadilah kami ke sini itu ternyata bener kabar tentang panjenengan itu terjadi sebagaimana yang diceritakan berhala tadi. Ono baterai ini mani. Falama mongko ketika ketemu atau ada apa kejadian ketika kejadian begitulah ba'da ayamin beberapa hari itu atoro akhirnya nyembelih lagi. Cerita lagi nih. Nah, setelah kejadian itu ada yang nyembelih lagi. Penasaran mungkin ya. Ingdahu di sisi berhala untuk disajikan sesaji berhala. Rajulun sapa seseorang laki yuqalu sebut saja lahu Tariq sebut saja namanya Tariq falamma rafa'a kemudian ketika rafa'a ngangkat Tariq ngangkat tayatahu tangannya anil atirati dari sesembelian tadi artinya berdoa dengan sesaji tadi sembelian sami'a mongko kerungu akhirnya Tariq yang kedua ini Tariq kerungu mendengar sautan suara yakulu yang bersuara apa yang mengucapkan apa suara itu bunyinya min jaufi dari bagian dalam berhala tadi nyebutnya gini tadi kan isom sekarang ya Tariq he Tariq bu'itsa uwis diutus annabi sapa nabi as-shadiqu yang jujur waji alan wis teko sapa kanjeng nabi didatangkan sapa kanjeng nabi dihadirkan sapa kanjeng nabi wahyin dengan membawa wahyu natikin yang mengucapkan minal azizi yang terucap wahyu yang bisa diucapkan. Natik itu yang bisa diucapkan. Jadi nabi membawa wahyu yang bisa diucapkan. Minal azizi saking dari Allah yang al-aziz yang maha mulia menang, al-khaliqi yang mencipta sang pencipta. Fakharaja kemudian titik itu. Akhirnya fakharaja kemudian keluarlah
sapa orang laki-laki tadi atau Torik tadi yang sebut saja Torik gitu ya. Ini ceritanya Ghossan. Finnasi di kerumunan manusia. Ya, fakorja kemudian keluarlah Torik tadi atau laki-laki tadi yasihu dengan yasihu hale atau dalam kondisi bengok atau soha itu bengok atau berteriak. Finnasi di kerumunan manusia bidalika dengan ucapan tadi, kejadian tadi. Ada kira-kira gitu ya. Ngomongnya ada fakowiyat kemudian maka kuatlah akhbaruka apa kabarmu ya Rasulullah, kabar tentang kedatangan panjenengan itu ya kuat Rasulullah dana di golongan kami para jahiliyah ya Rasulullah. Fakuna mongko ada kami bainal mukadzibi ono iku diantara orang yang bohong wal musaddiqi dan jujur. Akhirnya karena kabarmu kuat ya Rasulullah, akhirnya kami ini rotok bimbang. Kami ternyata berada di antara golongan sing percaya sama golongan yang mendustakan. Ijik mamang. Wala makana mongko dalam nalikane ono apa sya'an apa kondisi ini mungdu salah sati ayamin sampai 3 hari, setelah 3 hari lah akhirnya ator tu. Nah, sekarang Ghossan sendiri nyoba sendiri. Ator tu akhirnya saya gorok atau apa tadi? Menyembelih. Ana sapa ingsun atirotan ing sesembelihan ila dalika sonami kepada berhala tadi. Falama rafa'tu ketika ngangkat aku ketika aku ngangkat maring longgoro untuk sesembelihan untuk sesaji tadi, saya ngangkat yadi tanganku minha sebagai ganti dari atiroh tadi. Sami itu ternyata saya dengar. Itu kata Ghossan akhirnya nyoba yang ketiga ini. Sami itu aku dengar ya Rasulullah. Sautan ing suara alian yang sangat keras. Min jaufis sonami dari diri atau kedalaman dalamnya berhala tadi. Yaqulu tetapi mengucapkan sonam tadi berhala tadi bilisanin dengan agak bahasa fasihin yang jelas fasih. Berarti berhalanya modal shot tenanan nih. Dawu ngucape berhalanya gini. Suara yang dalam berhala itu. Ya Ghossan. Ghossan bin Malik Al-Amiri. Ja'a wis teko al-haqqu sudah datang al-haqqu apa kebenaran. Nabi ja'a wis teko al-haqqu apa yang hak atau kebenaran. Nabiyan Halid dalam Halid nabi Hashimian yang dari bangsa Bani Hashim Tihamata di Tihama linaswiriha iku keduwe wong kang nulung-nulung al-haq atau nabi, dan diantara yang nolong-nolong nabi itu bagi mereka asalamatu utawi keselamatan, walil khadiliha bagi yang menghina nabi, annadamatu utawi penyesalan. Jadi berhalanya ngomong Ghossan yang ketiga ini dia nyoba dewi mencoba menyembelih atau berdoa kepada berhalanya sama kayak yang dua tadi ceritanya. Jawabannya ini Ghossan sudah datang kebenaran, yaitu berupa nabi yang dilahirkan dari Bani Hashim di Tihamah. Bagi yang menolongnya maka akan ada keselamatan bagi yang menolongnya, tapi bagi yang menghinanya maka pasti ketun, pasti menyesal. Anadamatu hadian yang berupa hale dadi petunjuk, wada'ian lan ajak-ajak ila yaumil qiyamah untuk menuju hari qiyamah. Sumartafa kemudian kemudian irtafa'a munggah sopo lelaki tadi Ghossan tadi ilal ardi maring bumi, wasakotolan runtuh apa laki-laki tadi ala waji yang atase jadi nyungsep. Fakabaro mungko kemudian nuli takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ghossan tadi yang cerita tadi nyungsep jatuh di bumi, di tanah. Akhirnya fakabaro Rasulullah bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa kabara ashabu dan kemudian sahabat-sahabat Rasulullah juga bertakbir mahu bersama Rasulullah. Qala
ngucap lagi, akhirnya ngucap lagi gosan sapa gosan, pokot kultu, sungguh aku telah mengatakan ya Rasulullah salah sata abyatin ing 3 bait minasyairi dari syair, ada 3 bait syair. Afa ta'danu, apa panjenengan ngizini ya Rasulullah kepadaku ya Rasulullah an unsyida untuk menyenandungkan 3 bait tadi. Fa'adina, kemudian mengizini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka kemudian mengucaplah, bersairlah si Gosan tadi. Jadi setelah jungsup terus kemudian cerita lagi, terus kalau diizini saya pengen bersair ya Rasulullah, akhirnya diizini. Syairnya usarri'u sayran fi tatallubi dinin bisahlin wa haznin fi biladin minar ramli la li ansura khairan nasi nasran muazzara wa kita hablam min hibalika fi habli wa asyhadu anna allaha haqqun muwahhida adinun bihi ma naqalat qadami na'li. Artinya kira-kira usarri, akhirnya cepat-cepat cepat-cepat atau tergesa-gesa. Sayron eng perjalanan, akhirnya saya tergesa-gesa untuk melakukan perjalanan budal gitu ya, fitatul bidini, untuk mencari agama, bisahlin dengan diartikan di beberapa ini, bisahlin ini bisa artinya mudah, wahasnin dengan sangat susah, tetapi di beberapa ngaji kitab itu biasanya bisahlin di artinya tanah lapang, wahasnin dan tanah yang tanah datar. Fi biladin yang dalam di negara atau sebuah daerah, minar romli dari tanah, lian surah untuk supaya untuk apa, untuk saya minta tolong, khairan nasi ing minta tolong kepada sebaik-baiknya manusia, nasron kelawan pertolongan muazzan yang menguatkan wa kita. Jadi sebenarnya kelihatan ceritanya si orang laki-laki tadi mendapatkan kebenaran dari berhala tadi, itu cepat-cepat akhirnya menuju Rasulullah untuk minta tolong, karena di antara kami itu akhirnya pasti kan ada yang mempercayai berhala itu, ada yang nggak mungkin berhala disembah kok malah pengen pensiun gitu kan, ada gitu ya. Nah akhirnya ini bersair menceritakan dia, aku akhirnya bergegas kepada Rasulullah. Terus kemudian untuk apa minta tolong pada sebaik-baiknya manusia, untuk dikuatkan. Wah kita kemudian i'tiqad atau berkeyakinan habla atau mengikatlah hablan ing tali min hibalika dari tali-talimu ya fi habli di dalam atau tali atau tambarku. Wa asyhadu annallah, saya bersaksilah annallah sesungguhnya Allah satu, hakun itu hak, muwahhida tur hale wong kang atau orang yang hale mentauhidkan, adinu bihi kelawan din atau ada din ya, dengan agama ini saya ingin pengen ngambil atau meluk gitu ya, manakolat selama pindah kodami telapak kakiku nali ing sandalku. Jadi saya pengen bener-bener beragama Islam, itu kira-kira gitu. Itu syairnya itu. Wes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ceritanya itu sudah cerita, terus kemudian sang pengarang melanjutkan dengan memberi informasi kepada kita beberapa golongan yang masuk Islam pertama kali. Qala dawu sapa perawi atau muallif kitab, wa awaluman utawi orang pertama aslama yang masuk Islam sapa wong ba'dal wahyi, setelah ada wahyu turun, Iqra tadi itu adalah yang pertama siapa? Khadijah. Iku Khadijah, summa Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, summa Aliun, kemudian Ali, summa Zaid bin Haritsah, kemudian Zaid bin Haritsah, summa Qomariyatun Jariyah, itu kemudian Qomariyah,
atau budak ini yang 5 ini. Tsumma Hamzah, kemudian Hamzah. Tsumma Utsman, kemudian Utsman. Tsumma Zuhair, kemudian Zuhair. Tsumma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tsumma Tolhah, yang ke-10 Tolhah. Tsumma Zubair, yang ke-11. Tsumma Zubair, terus ridwanullahi ta'ala alaihim, semoga ridwan Allah atas mereka semua ajmain. Wa salamu, kemudian masuk Islam mereka. Wa katamu, kemudian menyimpan atau bersembunyi, menyimpan kepada mereka Islamahum, keislaman mereka, minal kufari, dari orang kafir, artinya biar tidak tahu, disimpan Islamnya. Akhirnya tsumma nazala, kemudian turunlah Jibril, sapa malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, mongko dawuh sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yukri'u, iku sudah membacakan sapa Allah kepadamu assalama ing keselamatan. Kanjeng Nabi, kan awalnya ketika ada Iqra, Rasulullah cerita, terus Khadijah iman, semua berapa golongan tadi iman, tapi diam-diam selama itu. Karena belum ada perintah, Nabi ya atas dasar perintah Allah. Kemudian malaikat Jibril turunlah, yukri'u, dengan membacakan salamnya Allah, salam keselamatan. Wes ya Rasulullah, aku dititipi salam karo dari Allah. Wa ya'muru, kemudian Allah perintahkan kepadamu, bi anta doa, untuk mengundang atau mengajak kamu panjenengan annasa ing manusia. Dan sekarang Allah perintahkan kepadamu untuk berdakwah, untuk ngajak manusia ilal Islam, untuk masuk Islam. Faqoma, mongko akhirnya jumeneng atau berdirilah Nabi sapa kanjeng Nabi alaihi salam. Fasoida, kemudian naik sapa Rasulullah ala Jabali Abi Kubais, naiklah di gunung Kubais. Jadi akhirnya ketika ada perintah untuk dakwah gitu ya, dulu belum ada dakwah ya, ketika ada pengikut dakwah sekarang, akhirnya Nabi naik ke gunung Abi Kubais. Fanata, kemudian ngundang, memanggil Rasulullah bi'ala soti, dengan suara yang keras. Ya kerasnya Rasulullah nggak keras sama kayak kita. Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah, qulu la ilaha illallah, kalian semua ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'a, kemudian akhirnya ketika mendengar anasu sapa menungso nidau ing panggilannya Rasulullah, ajakannya Rasulullah, ijtama'a, akhirnya ngumpul al kufaru sapa wong kafir. Ketika tahu Rasulullah itu sudah mulai dakwah, wong kafir ngumpul. Ayo ngumpul, bahaya iki. Fi darin nadwah, di ruang pertemuan. Fatasyawaru, kemudian mereka bermusyawarah, mereka orang kafir. Fima bainahum, dalam hal apa-apa yang diantara mereka. Fima bainahum. Faqalu, mongko ngucap sapa, berkatalah mereka orang kafir, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad yastimu, itu sudah menghina atau misui, biasanya sudah Nabi mboten misui lah. Jadi tapi kata-kata orang kafir. Sesungguhnya Nabi sudah menghina alihatana, Tuhan kami. Jadi kumpul dari ketika Rasulullah untuk dawuh dari Jibril, dari Allah, sudah dapat salam Nabi. Sekarang waktunya panjenengan mengajak manusia untuk masuk Islam. Akhirnya terang-terangan lah gitu ya. Ternyata orang kafir kobong. Akhirnya muncul musyawarah di ruang pertemuan. Terus kemudian mengucapkan bahwa Muhammad itu sudah menghina Tuhan mereka. Wa yad'u, yang kemudian ngajak-ngajak lah mereka kepada kami ilahin, kepada untuk menuju satu Tuhan, la na'lamu, yang kami tidak tahu Tuhan itu apa. Gitu. Itu Tuhan siapa? Nah, mereka sekarang ngajak kepada kita semua untuk menyembah satu Tuhan yang kita tidak tahu, itu katanya. Fa kaifa, mongko kan apalah al-hilatu, apa hela, apa strategi. Terus piye carane? Strategi kita apa itu, kata orang kafir. Yaqulu, mengucap sapa Muhammad telah kepada kami. Muhammad telah mengatakan kepada kita semua ini, la ta'budu, janganlah kalian menyembah alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Wahya salasumiati situna sonaman. Wahya hal utawi Tuhan-Tuhan mereka itu dijelaskan berapa? Salasumiatin itu 300, wasitunan 360 berhala. Jadi kalau di total pada waktu itu
ada 360 berhala. Bahaya ini kalau Nabi Muhammad untuk ngajak semua ini untuk meninggalkan 360 berhala ini. Kalau berhala bersatu gimana ini nanti? Illallah, kecuali Allah al-wahid al-qahar. Nah, wa minhum, di antara orang petinggi atau elit-elit orang kafir yang kumpul tadi, di antaranya adalah ini tokoh-tokohnya ini. Syaibah bin Rabi'ah, terus Walid ibn al-Haris, terus Safwan ibnu Umayyah, terus bin Ka'ab bin al-Ashraf, kemudian Aswad bin Abdi Yaghus, kemudian Wasokhr bin al-Haris, terus kemudian Kinanah bin Rabi. Wahum, adapun mereka semua itu kufaru Makkah, itu ahli kafir dari Makkah. Jadi kafir itu artinya ya ingkar Allah itu satu, itu sudah pada waktu itu nggak mempercayai bahwa Tuhan itu satu. Ngerti nih Tuhan ya kamu kalau dijumlah tadi tolong atas widak pada waktu itu. Jadi memang mungkin ada perkumpulan Tuhan itu mungkin. Wa ulai, adapun orang-orang kafir semua itu ru'asail kufari, itu tokoh-tokoh petinggi kafir atau elit-elit kafir, tokoh pembesar kafir. Qalu, semua itu akhirnya qalu ngucap sapa orang kafir. Ya ta'u, sudah mengajak-majak kepada kita ing kita ila sapa kanjeng Nabi tadi sudah mengajak kepada kami ila ilahin, kepada satu Tuhan, la na'rifuhu, yang kami tidak tahu, walam yastimlan. Nah, iya akhirnya golongan tokohnya ngumpul membahas gini. Ayo gimana ini? Rasulullah itu Muhammad itu sudah ngumpulkan, sudah ngajak-ngajak ini, bahaya. Dia juga sudah misui atau menghina Tuhan kami itu. Akhirnya masyarakat kafirnya, bukan tokoh kafir, itu memang ada yang berucap gini. Iya, memang Muhammad itu ngajak kepada satu Tuhan yang kita memang tidak tahu, kata. Tetapi lam yasmit, tetapi Muhammad tidak menghina alihatana, Tuhan-Tuhan kami. Jadi tokoh yang ngomong ngono, terus kemudian ada orang-orang kafir yang masyarakatnya, iya memang Muhammad ngajak untuk menyembah Tuhan satu, tapi dia tidak menghina gitu akhirnya. Fakoma, kemudian akhirnya berdiri wahidun sapa seseorang minum dari bagian kafir tadi. Wa utawi satu orang tadi yaqulu, itu berucap, yuridu Muhammad itu pengen fidzalika, dengan dakwah ngajaan tadi itu, yang tadi itu malan pengen golek bondo. Akhirnya ono sing di aula besar mungkin ya, tokoh-tokoh yang disebut tadi itu ngomong mau dia sudah menghina gitu ya. Akhirnya ada yang ngomong yang banyak masyarakatnya, yang pengikutnya, enggak, dia mengajak tapi tidak menghina. Nah, akhirnya ada satu orang yang mengafirmasi tokoh pimpinannya tadi, enggak, Muhammad itu mengajak pengen ke Tuhan satu, tapi aslinya pengen duit itu. Kira-kira ngono lah. Falam yaltafitu, maka janganlah kalian mengu ya berpaling. Jangan kalian melengos, berpaling dari Tuhan ilahi kepada berhala. kepada Muhammad. Gak usah, iku aslinya mau judulnya tok iku. Ngono kira-kira saiki gitulah. Modus iku aslinya pengen ngerebut harta benda gitu ya. Wa qalu, akhirnya alan ngucap sapa kufar, sapa orang kafir, wa utawi Muhammad sahirun itu ahli sihir, kadapun yang bohong. Akhirnya ada yang mereka banyak, yo ahli sihir itu tukang bohong itu gitu kira-kira. Senengane nang guwa, muji-muji munggah gunung. Itu biasaan Rasulullah memang gitu. Oh itu sesat itu. Kira-kira begitu. Tsumma qalu, kemudian ngucaplah mereka lil walidi, kepada Walid, ma takulu, apa-apa sing ngucape orang kafir tadi kepada Walid, ma takulu anta, apa sing mbok omongno? Qala ngucap sapa Walid, ma akulu, ing sesuatu akulu yang Qala ngucap sapa Walid, ma akulu manafi, ma ora ngucap aku fi hadzal amri, aku gak ngomong bahas soal iki gitu kira. Jadi di musyawarah mungkin ya. Lid, kon ngomong apa mau? Loh, gak ngomong apa-apa gitu kira-kira gitu ya. Dalam sana apapun fanasabu, kemudian akhirnya mereka
menasabkan atau merujukkan menisbahkan Walid ilahi kepada Rasulullah. Akhirnya ada si Walid yang ngobrol tadi gini, ngomong apa mau itu, jadi percaya Muhammad gitu, seolah-olah akhirnya kan golongan ini Muhammad itu, kira-kira ada yang gitu lah, sudah pecah lah di golongan kafir itu. Fa'akhoda kemudian ngambil gitu. Fa'akhodahul ghadabu itu akhirnya marah, itu artinya gitu. Akhirnya Walid kena marah gitu maksudnya. Fa'akhoda itu ngambil gitu ya. Pada Walid al-ghadabu apa marah. Akhirnya Walid kena marah. Jidan yang banget, kelawan banget. Faqala mongko ngucap sapa al-Walid Walid. Amhiluni sekta gitu. Amhiluni itu sebentar. Amhiluni itu maksudnya ya sebentar apa kayak waktu sebentar nih engsun gitu maksudnya. Salah satu ayamin 3 hari. Sekta kayak aku waktu 3 hari wa kanalan ono. Lau kedua Walid sonamani duwe berdua berhala. Jadi Walid dhewe iki rada bimbang. Sekta aku tak kayak 3 hari dulu. Karena dan sungguh Walid itu punya 2 berhala mutahadan yang diambil min jawahiro dari yang mutahadan yang diambil atau diterbuat min jawahiro dari berlian, wa min dhabin dari emas, wa min fidatin perak, wa babi anwa'il lulu'i dari macam-macam intan, maudhu'ani yang diletakkan, kedua berhala tadi diletakkan ala kursi di atas kursi, wa albasa kemudian ngelambeni Walid itu memberi baju alaihima kepada 2 berhala tadi alwana thiyabi ing bermacam-macam pakaian. Wis pokoke diapiki lah Mas wong sing menyembah Mas Walid itu pakaian api, berhalanya sing dipakai api. Fa abata kemudian Walid menyembah huma kepada 2 berhala tadi salah satu ayamin 3 hari walayalihina dan 3 hari 3 malam mutawaliyatin berturut-turut wama akalan or tidak makan wama tidak makan apa Walid wama syarabalan ora minum sapa Walid wadabalan. Jadi membuktikan bahwa Rasulullah itu benar, Walid itu dituduh wis pengkhianati kafir gitu ya di golongan. Akhirnya saya tunggu 3 hari, berikan 3 hari itu ngibadah, gak mangan, gak minum, ngelambeni, bener-bener berkhidmah kepada 2 berhala itu. Bener pora gitu, kira-kira gitu ya. Wata kemudian pergilah Walid ila baiti kepada rumahnya Walid wa auladi dan akhirnya baru kembali ke rumah dan anak-anaknya. Watadaru ala nubuan DP tadarru gitu ya, khusyuk gitu ya. Sapa Walid ilaima kepada 2 berhala tadi itu nunduk Walid. Wa fil yaumi di dalam hari atsalisi yang 3. Dari 3 hari itu wis nunduk bener-bener mencari Tuhan lah kira-kira. Memastikan sampai mbah-mbahku biyen ngene gitu. Ini begitu direvisi lah repot gitu. Kalau bener memang ada Tuhan pensiun tadi itu berhala pensiun repot gitu. Kala maka ngucap sapa Walid bihaqqi ma kelawan sesuatu hal bihaqqi ma abadtukuma. Jadi ngucape Walid gini, bihaqqi ma abadtukuma dengan kebenaran selama aku menyembahmu Tuhan 2 salah satu ayam selama 3 hari. Jadi dongane gini. Dongane Walid kepada berhala itu gini. Bihaqqi ma abadtukuma salah satu ayamin hadhil ibadat. Dengan kebenaran selama aku nyembah kamu 3 hari ini. Gitu. Dengan ibadah yang model begini, enggak mangan enggak minum tadi. Anta takallama ngomongo. Sampean ngomongo. Gitu, ngomongo 2 berhala tadi. Wa tukhbiro dan sampaikan kabar kepada kami min amri Muhammadin tentang kasusnya Muhammad atau tentang apa yang terjadi. Benerkah 2 berhala tadi, benerkah Muhammad itu bener gitu ya. Jadi njaluk istikharah kira-kira nang berhala dia njaluk wis aku wis tirakat 3 dina ibadah nang sampean tok. Wis gak ngelakoni apa-apa. Saiki aku duduhono berhala loro tentang Muhammad. Kayak dawuh ngono kira-kira ngono.
Fatokala kemudian masuklah asyaitonu sapa setan fi fami sonami di mulutnya berhala tadi, satu berhala. Wataharoka kemudian ngobah-ngobah setan mau. Watakallama akhirnya ngomong. Wakola kemudian ngucap sapa setan, inna Muhammadan laisa binabiyin. Inna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad la sai ora ana nabi, ora ana Muhammad nabi-nabiyin iku nabi. Dia akhirnya meraktekkan apa yang dulu-dulu yang tadi cerita awal tadi. Sik bener pura ya. Sik tunggu orang kafir gitu. Istikharah akhirnya. Sik bener pura. Tak takok pangeranku sing paling manjur kan ada 360 tadi. Nah ini dua yang ditanyain. Yang disembah dia. Tiba disusupi setan. Tepaan ngono kira-kira. Jawabannya setan yang masuk di berhala tadi, Muhammad itu tidak nabi. Fala tusaddiqu, maka janganlah percaya kamu kepada Muhammad. Fafariha kemudian akhirnya bungah Walid. Bungah kan, seneng. Kejawab saiki berarti bener wong sing rapat wingi gitu ya. Rapat di aula tadi itu. Bener. Seneng deh untuk gak sido direvisi. Gak jadi pensiun lah gitu ya. Fafarihal Walid wa kharaja kemudian keluarlah Walid Akbar kemudian mengabarkan Walid al-Kufar ing orang-orang kafir lain. Akhirnya mengabarkan an maqalati sonami tentang kejadian berhala tadi so ngomong. Enggak wis aku untuk jawabannya. Jare berhala aku ngene. Bener seneng deh gak sido salah. Repot nek dua sudah tadi ceritanya sudah salah ya. Wa kufaru Makkah kecuali yang ngomong Nabi Muhammad. Terus yang ngomong berhalane dhewe awal kan. Enggak, Nabi Muhammad nabi saiki melu. Nah, itu yang hak bukan saya kira-kira. Seneng akhirnya ono untuk referensi gitu. Wa kufaru Makkah akhirnya ijtama'u akhirnya ngumpul lagi sapa ahli kafir tadi indal walidi di Walid akhirnya ngumpul ngundang Walid bersama Walid. Wa qalu akhirnya ngucap sapa ahli kafirnya bagi seyogyanya kita lana bagi kita anatakallama sebaiknya kita ini anatakallama itu apa sing payah bagi anatakallama apa yen to ngucap menceritakan sebaiknya kita ini ayo sebaiknya kita semua ini menceritakan apa yang terjadi ingda Muhammadin kepada di sisi Muhammad. Sebaiknya kita sampaikan ini terjadi. Falamma sami'a kemudian ketika krungu Nabi sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya kanjeng Nabi pireng maqala tahum di pendapatnya orang kafir yang barusan tadi akhirnya Nabi susah. Kok iso ya? Wingi kejadian dua itu berhalanya ngomong sendiri begitu saya masuk direvisi. Maqala tahum susah kanjeng Nabi. Bidalika dengan kejadian itu tersebut. Fanazala kemudian turunlah Jibril sapa Jibril alaihi salam faqala moko ngucap sapa Jibril ya Muhammad ya kanjeng Nabi Muhammad wailun celakalah wailun utawi celaka liman iku bagi orang istona yang sudah membuat hadil maqala. Jari Jibril mengisi kesusahan Rasulullah mau. Rasulullah ya Muhammad celakalah bagi orang yang membuat atau merekodoyo atau menciptakan hoax tadi bahasa hoax tadi yakni al-walida yaitu yang mendustakan siapa? Walid. Celakalah bagi orang yang mendustakan makalah tadi atau Walid tadi. Falamma sami'a kemudian ketika dengar sapa al-Walid sapa Walid adil makalah ini ikilah gunemane Jibril mau ke Rasulullah akhirnya dohika moko guyu. Jadi Walid ngomong, "Wih, bener." Rasulullah sedih. Dijawab Jibril. Dari Jibril wis celaka. Orang yang membuat kata-kata itu bahwa itu bener itu yang Walid tadi itu celaka. Walid diceritani krungu. Wah, guyu akhirnya Walid. Waqala akhirnya ngucap sapa Walid la ubali aku gak ngubris gitu akhirnya gitu. Gak ngurus la ubali. Fajtama'u akhirnya ngumpul lagi lah. Kemudian ngumpullah para orang kafir. Fawadu kemudian meletakkan orang kafir tadi meletakkan baina aidihim di antara tangan mereka sonaman berhala yusamma hubalan. Nah, yang disebut hubal. Jadi ada berhala namanya hubal. Akhirnya hubal
Karena tadi ya debat itu mungkin ini debat saking gegeran gitu ya, buka kitab terus saiki gitu ya. Nah, kalau pada waktu itu akhirnya Nabi Muhammad diceluk, iki celuk. Bener ora awakmu? Iki nabi ku kan sangat dahsyat itu kan mau bertahun-tahun beratus-ratus tahun itu nyembah berhala, mari ngono Kanjeng Nabi ngomong gini, pada akhirnya jadi bahan gegeran sak negara lah bahasanya. Wah, berhala dewi yang punya berhala masing-masing itu kan tiap kelompok punya berhala kan. Kelompok ini punya berhala ini, ceritanya gitu. Wah, ini ada 2 berhala loh sudah ngaku bahwa Rasulullah datang bener harus aja nyembah aku gitu kan yang 2 tadi. Ini Walid bertirakat untuk mana? Wah, akhirnya sekarang mendatangkan Hubal, Fatarahu, kemudian Hubal ini dibuang. Alai alwanat tiap, akhirnya dibuanglah pakaian-pakaian Hubal tadi. Jadi berhalanya kan dikai pakaian wapi-wapi. Oh, boy gitu. Bahasa jatuh kemudian sujud mereka lalu kepada Hubal, akhirnya dipakai apa? Hubal itu didatangkan ngumpul tadi disujuti lahu. Fada kemudian dongo atau ngajak ngundang anak sopo Walid, akhirnya Walid ngundang An-Nabiyah ing nabi. Ya, ini kembali ke Walid ini subjeknya. Fada kemudian Walid mengundang An-Nabiyah ing nabi, bareng guyu ngumpul kafir, akhirnya Hubal ditekakno. Apa berhala Hubal didatangkan, terus disujud, terus kemudian mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah akhirnya datang Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, akhirnya Rasulullah datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa kemudian duduklah mereka berdua indahum di antara orang kafir, kumpulan orang kafir tadi. Fatakhala kemudian masuklah asyaitonu sapa setan fibatnis sonami di perutnya berhala tadi. Wasmus syaiton, adapun namanya setan tadi kana musfirron, itu jenenge musfir, jenenge setan sing mlebu sing nang Hubal malo. Jadi kronologinya kan gini ceritanya. Berhala tadi 2 ngaku jangan sembah saya tapi Islam, kembalilah ke Islam karena Nabi sudah datang. Sing ketiga Walid gak percaya, tak istikharah gitu 3 hari 3 malam nyembah, gak mangan gak minum, akhirnya ada setan yang merasuk, dijikai jawaban yang berbeda. Muhammad bukan nabi. Karena pada waktu itu mungkin dari golongan Nasrani Yahudi itu percaya memang di kitabnya nabi akan datang di antara mereka. Akhirnya istikharah, ternyata enggak bener. Tapi kan kejadian ini nabi enggak tahu. Ya kan? Terus kemudian nabi dijawab Jibril, Walid kan enggak tahu. Akhirnya ini pembuktian. Sekarang pembuktian ayo ngumpul. Nah, Nabi diundang, Nabi datang rawuh bersama Abdullah bin Mas'ud untuk membuktikan tadi Hubal didatangkan tadi, berhala Hubal. Kemudian Fahaja menghina sopo Walid. Ya, Walid ini ya. Iya Walid. Masih di sorry. Bukan Walid lagi, ini ceritanya Walid. Fahaja mongko menghina akhirnya sopo setan yang masuk tadi. An-Nabiyya kepada Nabi alaihi salatu wassalam fibat nisonami di dalam dirinya berhala tadi. Falamma sama mongko ketika dengar sapa Abdullah bin Mas'ud, akhirnya temannya Rasulullah dari sahabatnya Abdullah bin Mas'ud dengar, tahayyur, akhirnya bingung. Abdullah bin Mas'ud kadung masuk Islam kira-kira ya. Bisa ngomong tiba. Bener gitu ya. Waqala akhirnya mengucap sapa Abdullah Mas'ud, ya Rasulullah, ma yaqulu, ma ing apa yaqulu ngucap hadisun. Apa iki berhala hadasunama ing iki lho. Terus piye? Ngomongi piye Rasulullah ini? Apa sih demono ya apa iki ngono? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ya Abdullah bin Mas'ud, la takhaf, ojo khawatir. Min hada dari fenomena ini gitu lah kira-kira. Fa innu maka sesungguhnya kejadian ini ya, yang berhala tadi itu syaiton, itu setan kata Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu awal-awal Islam kan ragu kok iso ngene Rasulullah. Bener kan sampai berhalanya menghina Rasulullah ya gitu yang ketiga ini. Ini kan ibaratnya kayak pembuktian kan. Nabi awal tahu, enggak tahu siapa masyarakat sahabat-sahabat enggak tahu 2 berhala pengakuannya tadi. Walid membuktikannya sendiri. Terus sekarang pas Hubal datangkan, ini pembuktian. Hubal di dalam Hubal itu
Rasulullah dihina oleh setan yang masuk Hubal itu. Akhirnya bingung Abdullah bin Mas'ud yang ikut itu ya. Terus yang bener bendi Rasulullah gitu. Akhirnya Wansorofa akhirnya ngalih atau berpaling, akhirnya pindah lah gitu ya. Nabi alaihi salatu wasalam fastaqbala kemudian menghadaplah sapa kanjeng Nabi fitoriki di dalam perjalanan. Akhirnya dalam kondisi itu kan Walid sama orang kafir merasa menang kan. Akhirnya Rasulullah kundur. Rasulullah udah balik sama Abdullah bin Mas'ud. Nah, di tengah perjalanan ternyata Rasulullah dihadap, ada yang menghadap, ada yang menemui Rasulullah di tengah perjalanan pulang itu. Sopo farisun, seseorang yang naik jaran, pengendara penunggang kuda. Walai dan di lan iku yang dalam atase faris siapun iku utawi pakaian khudrun yang hijau. Fanazala kemudian turunlah sapa faris mau anfarosi dari kudanya. Fasalama kemudian ucap salam sapa penunggang kuda tadi ala Nabi kepada Nabi alaihi salam. Fa ajaba kemudian jawab sapa Kanjeng Nabi hu ing penunggang kuda. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi man antaman iku sapa iku sapa anta utawi sira sampean sinten ya rakibu he wong sing numpak jaran faqad ajaba sungguh kau telah ngagetno atau mentakjubkan atau nggawokno sampean ni ingsun salamuka apa salamu sungguh salamu ngagetkan saya. Masa awal-awal Islam kan, masa awal-awal Islam lho iki kurang kenal perasaku sing masuk Islam ya mau-mau tadi loh. Iki kok ada orang penunggang kuda datang langsung assalamualaikum kepada Rasulullah. Ini jelas aku kaget gitu Rasulullah dengan salamu. Alayya kepadaku. Faqala mongko ngucap sapa penunggang kuda tadi kepada Rasulullah ana ngucape jawabe ana utawi ingsun min abna il jinni. Ya Rasulullah ana utawi saya itu min abna il jinni itu adalah bagian dari anak-anaknya jin. Gitu. Qad aslam tu saya sudah masuk dari dulu, masuk Islam fi zamani Nuhin di zaman era Nabi Nuh. Ya Rasulullah, aku itu anak jin. Jadi setan itu bagian jin, Banul Jan, anak-anak jin. Aku itu anak jin yang sudah Islam. Islam itu mengakui panjenengan Rasulullah. Allah itu setunggal, esa gitu ya. Itu sejak zaman Nabi alaihi salam. Lakin tetapi kuntu ono ingsun ghaiban emang gak ketok. Jadi Rasulullah kaget kan awal-awal itu mulai Khadijah, Abu Bakar tadi. Iki sapa kok wis koyo pinter ngaji gitu kira-kira ya. Cara saiki ngono lah. Ya ternyata ono wong kira-kira ning ngene. Iki Ustaz, aku bangsa jin sing melu ngaji sampean kira-kira ngono. Lho kok ora guyonane Mas Indra misalnya, iya aku nguping kira-kira ngono. Koyok ngene iku lah. Singkat cerita akhirnya saya tuh memang enggak kelihatan Rasulullah. Anwatoni dari bangsaku. Atau bangsa atau rumahku. Falama qadimtu ketika saya datang, wajah tuh saya menemukan ahli atau keluargaku bagiatan itu nangis. Fasa'al tuh maka akhirnya saya bertanya dari bangsa jin nih, dan memang aku setelah masuk Islam di zaman Nuh itu aku meninggalkan keluarga lah gitu. Sebuah jin tiba ya ono koyo model TKI gitu. Kerja nang jopo gitu. Ketika saya datang pada keluargaku, akhirnya keluargaku nangis. Akhirnya saya tanya minha dari keluarga tadi. Faqalat mongko ngucap jawab sapa keluarga li kepadaku, ama taro, apa kau tidak tahu anna musfiron sesungguhnya musfir dulurmu gitu. Sonaa iku wis gawe sesuatu sonaa yang sudah dibuat-buat ma'a Muhammadin kepada Muhammad. Belayan dulurmu kene wis mulai Nuh, zaman Nuh iku wis percaya, wis iman kepada Allah. Iki dulurmu siji iki lho. Jadi si siapa? Si jin satu tadi itu yang naik kuda itu, yang mengembo-ngembo dari kuda. Itu kira-kira pergi di mana lah gitu ya. Sudah masuk keluarga memang Islam, sudah berserah diri pada Allah.
Ketika masuk rumah kembali ke rumah ternyata keluarganya nangis. Yang dikeluhkan adalah kira-kira ngono lah kira-kira bangsa Jin. Belayan le dulurmu musfir iku lho. Terus gawe. Bahasaku biasane gawe gitu-gitu. Kita kurung gitu-gitu. Gawe apa ya hoax lah bahasane. Gitu. Gawe geger. Yo bahasa zaman dulu mbah-mbah kita gawe gitu-gitu gitu. Kayak gitu-gitu kayak perkara sing enggak ono diono-ono gitu loh kayak gitu-gitu. Nggih. Mengada-ngada. Gawe cerita anyar gitu loh maksudnya. Nah, musfir itu dulurmu kira-kira dulure ini. Itu sudah membuat masalah kepada Rasulullah. Wedi tenanan sama keluarga jin ini. Rasulullah gitu. Falamma sami'tu maka ketika saya dengar, ini kata yang jin yang macak jadi penunggang kuda tadi. Ketika saya mendengar ya Rasulullah, zahabtu akhirnya saya bergegas pergi. Ala atharihi untuk menelusuri jejak-jejaknya musfir tadi. Ya mbuh jejake mbuh. Kira-kira ketoke kayak Mas Wawan ngono ya, nang ndi ngono ketoke sandale Mas Wawan. Kira-kira ngono lah. Itu acan. Lama nih. Tiba-tiba moro pawon. Oke, kemudian fakotal tu akhirnya saya mateni. Akhirnya tak pateni wis. Gitu. Kata si penunggang jin sudah ada. Musfir itu baina sofa di antara gunung Sofa wal Marwah. Di antara Sofa wal Marwah dia saya bunuh. Wahada ki utawi iki ditunjukkan itu damuhu darahi musfir. Jin musfir tadi sing masuk ngolok-ngolok Kanjeng Nabi mau lho. Ala saifi di atas pedang iki darahnya musfir. Warok suhu dan kepalanya musfir fil mikhlah itu dibungkus lah. Mikhlah itu kelihatannya dibungkus bungkusan gitu ya. Zaman itu mungkin kurma atau kain gitu ya. Wa badrunu adapun badannya musfir matruhun dibuang baina Safa wal Marwah wis karek ndase ambek iki lho darahe. Wa suratuhu gambare musfir. Nah, ternyata ada gambar juga. Mislu suratil kalbi. Nek panjenengan kertas musfir Kanjeng Nabi kira-kira. Modele musfir iku koyok gambare bentuke kalbi apa? Asu. Maktu irroksi yang protol ndase. Jadi disebutkan akhirnya ben iki ana berala utawa jin sing model ngene iku berarti musfir. Kira-kira mari dieksekusi sama dulure kancane. Lain jadi keluarganya nangis karena ternyata jin ngono belaen kon musuhi kan Nabi gitu kira-kira. Gitu len akhirnya dieksekusi sendiri sama saudaranya. Akhirnya titik fasurro akhirnya bunga. An-Nabi sapa Nabi akhirnya seneng alaihi salatu wassalam. Fada'a akhirnya ngundang atau ndonga sapa Kanjeng Nabi lau kepada atau memanggil mendoakan sapa Kanjeng Nabi lau kepada penunggang kuda tadi bil khairi dengan kebaikan, didongano Nabi dengan kebaikan jinnya tadi. Sumakola kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi, Mas muka sapa jenenge sampean? Kala ngomongnya penunggang kuda tadi, ismi namaku Muhairub bin Abhar. Jenengku Muhairub bin Abhar. Krungu ketok wong saiki. Nek kurung mati. Cine. Muhairub bin Abhar. Wa maqami adapun tempatku ya Rasulullah ala Jabal Turi Sina itu menghuni di Gunung Turi Sina. Jadi ada Gunung Turi Sina. Di tempat Nabi Musa. Jadi eling-eling jenenge jine sing Islam mau dari keluarga Abhar. Sing delurung dulure mau. Muhair bin Abhar memeluk Islam sudah iman kepada Rasulullah sejak ketika Nabi Nuh. Di era Nabi Nuh. Ala Jabal Turi Sina. Tsumaqala kemudian ngucap sapa jin sing iki Abhar tadi. Atak muruni Kanjeng Nabi atak murun wonten dawuh napa? Atak murun napa kok mboten perintah panjenengan ni ingsun ya Rasulullah. Ada perintah apa ya Rasulullah? Gitu ya. An ahjua nek jenengan perintah an ahjua yen to menghina haja tadi menghina ingsun. Al kufara ing kufar. Apa ada dawuh panjenengan? Kalau nggih perintah saya akan menghina
atau membuktikan salah lah gitu ya pada orang kafir. Jenengan dari tadi kan sudah dipermalukan gitu ya. Fi fami asnamihim, lewat mulutnya berhala-berhala tadi. Rasulullah kan yang pembuktian bersama kan Rasulullah dihina kan. Bahwa enggak bener Rasulullah itu nabi gitu ya, dihina. Iki dikei opsi tawaran. Nek panjenengan kerso, saya yang akan masuk di berhala tadi. Kama hajaka, seperti halnya menghina atau membuktikan salah ka ing jenengan musfirun sapa musfir mau. Koncoku keluargaku mau. Fakola akhirnya dawuh sapa Rasul, fakola dawuh lahu kepada jin yang namanya Muhair tadi bin Abhar, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al yus lakonono gak apa-apa. Gitu kata Rasulullah. Akhirnya semua jamaah akhirnya ngumpul lagi. Ayo wis naik banding. Naik banding. Akhirnya semua jamaah kemudian ngumpul al kufaru sapa kufar, ahli kafir. Fil yaumi di hari asani yang kedua. Dari pertama kan Rasulullah dipermalukan tadi. Asani yang kedua. Fata'au, akhirnya ahli kufar ini ngundang an-nabi yang nabi. Diundang mana nabi? Ayo wis. Berhala kuwi sakti wis. Berarti Rasulullah bukan nabi. Akhirnya ketir-ketir sebenarnya golongan Majusi, ahli kitab apalagi itu memang ketir-ketir karena mereka meyakini Rasulullah itu ada. Nabi terakhir itu ada. Tapi ya gitu. Akhirnya diundang mana yang kedua, alaihi salatu wassalam. Fawadu akhirnya meletakkan mereka, para orang kafir itu pengen ngecek lagi, meletakkan lagi hubalan yang berhala hubal sing sakti, sing dianggap menang mau loh. Baina aidihim, di antara mereka. Watorohu, kemudian akhirnya membuangkan atau nguncalno alaihi kepada hubal alwanat tiap. Jadi memang sesajine hubal iki ambek pakaian. Di hubal itu seneng nek di kayak pakaian. Kira-kira nek mau kan darah kan. Iki fasa jatuh akhirnya disembah mana, sujud mana. Lahu hubal tadi. Watadoro akhirnya DP ngewisor ngene DP kepada hubal mereka orang kafir. Kama fa'alu, seperti halnya yang mereka lakukan fil yaumi, di hari al-awal yang pertama, sama seperti yang pertama. Faqalu, mongko ngucap, semua berucap, ya hubal, he berhala hubal, akhiru apa ya, berilah atau apa ya, akhiru itu berilah al yauma yunana, itu maksudnya berilah keenaan, itu maksudnya senangkan hati kami, gitu kata penyembahnya mereka, saat mereka yang menyembah hubal. Hei hubal, disaksikan Rasulullah tentunya tadi. Hei hubal, hari ini senangkan kami, ayunana, mata-mata kami, maksudnya gaweno adem mripatku saiki, pengen nyerang Rasulullah mana kan kira-kira ngono. Bihaja Muhammadin, dengan menghina Muhammad. Senangkan hari ini seperti hari yang sebelumnya. Senangkan kami, hei hubal, kau sudah selesai sembah. Dengan apa menyenangkan kami? Menyenangkan dengan ngelek-ngelek Nabi Muhammad alaihissalam. Faqala, akhirnya ngucap sapa hubal akhirnya hubal. Ya ahla Makkah, ngucapin ngono kira-kira. Ya ahla Makkah, penduduk Makkah, i'lamu, ketahuilah kalian semua, anna hada, sesungguhnya ini, itu sampai nunjuk mungkin ya. Nabiun, itu memang nabi. Hakun, yang benar, hak. Watinuhu, adapun agamanya Muhammad, hakun, itu juga benar. Wa Muhammadun, utawi Muhammad, yad'u iku ndongakno kum kalian semua ilal haqi, kepada kebenaran, atau yad'u itu mengajak berarti. Ya, wa Muhammadun, utawi Muhammad, yad'u itu ngajak sapa Kanjeng Nabi Muhammad kum kepada kalian ilal haqi, kepada kebenaran yang hak. Wa antum hal utawi sampean semua wasona makum, dan berhala kalian semua batilun, itu batal, gak bener itu. Jadi sing nyusup pertama kali mau wis mati. Fa in lam tu'minu, maka kalian kalau tidak iman bihi kelawan Nabi Muhammad, walam tusaddiqu, dan kalian tidak membenarkan apa-apa yang datang di bawah Rasulullah, takunu, maka kalian akan menjadi fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidina, selama-lamanya, fiha, di dalam jahanam, abadan, selama-lamanya. Itu kata apa namanya, abhar tadi, berhala tadi sing nyusup, bingung akhirnya.
Fasoddiku maka benarkanlah, percayalah Muhammadan pada Nabi Muhammad wa utawi kanjeng Nabi Muhammad Nabiullah iku nabi ini Allah wa khairu khalqi dan sebaik-baiknya makhluknya Allah. Faqoma. Wah akhirnya wis menunduk kabeh kan. Skenario bleset iki. Faqoma akhirnya berdirilah Abu Jahal, sapa Abu Jahal alaihi laknatullah. Jadi akhirnya kabeh nunduk. Kok gak koyo wingi kira-kira ngono. Abu Jahal marah, ngatet Abu Jahal. Wa akhadha akhirnya ngambil asonama di beralas sonam tadi Hubal tadi dicokok wa doroba akhirnya pukul. Al ardi akhirnya apa nyungsup ning bumi wa kasaro akhirnya pecah. Sapa Abu Jahal ing apa Hubal tadi akhirnya nguwatek beralas gendeng dipecah. Akhirnya dibakar binari dengan api. Akhirnya fansorofa akhirnya Nabi pulang ngalih Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dari kepada dalamnya kanjeng Nabi di rumahnya kan kediamannya kanjeng Nabi balik kan masrurun dengan keadaan bunga mesem gitu ya. Summa sammahu akhirnya Nabi sammahu kemudian sammahu menamai kanjeng Nabi kepada jin sing masuk Hubal kedua tadi Abhar tadi kok Abhar sih Muhair bin Abhar bapak anaknya Abhar menyebut Nabi menamai Muhair tadi dengan nama Abdullah bin Abhar. Akhirnya jenis yang mau dikai jeneng kali Nabi Abdullah bin Abhar. Sampeyan teluk ketok isih urip ya Abdullah bin Abhar. Wansa akhirnya membuat syair atau memunculkan asy'ara ing syair sapa kanjeng Nabi fi qatli Musfir dalam menjelaskan terbunuhnya Musfir. Yaqulu akhirnya kanjeng Nabi dawuh ana Abdullah bin Abhar inni qataltu dzal fakhura Musfira. Kanjeng Nabi bersenandung menceritakan terbunuhnya setan Musfir sing gawe gara-gara mau kita-kita mau lho. Oh apa jenenge apa ulo marane gepuk kan ngono lah. Nah, Rasulullah akhirnya dawuh itu. Hamam tuhu bidhar bisayfi munkira latas sofa wal marwati lamma taqa wastakbara wa khalafal haqqa wa qala munkara yashtimuhu nabiyahul mutahhara. Ana Abdullah, ana utawi sun Abdullah itu Abdullah bin Mu'ubhar. Jadi menceritakan Abdullah jinnya tadi. Akulah Abdullah bin Abhar. Ini kotal tu sungguh saya sudah membunuh. Jadi dilakukan dal fakhura jin atau setan yang sudah sudah sombong, fakhur, musfiro yang berjuluk atau bernama jin Musfir tadi. Hamam tu aku wis berhimah atau bermaksud berpunya niat sapa kepada Musfir bidor bisaifi dengan ngepruk dengan membunuh pakai pedang mungkiro dengan keadaan ingkar dia latas sofa di antara sofa wal marwah lama togo ketika togo itu menjelurung lacut wastakbaro akhirnya nyeritakno dilakokno. Jadi ana Abdullah jenenge Abdullah bin Abhar wis mateni jin sing sombong jenenge Musfir. Akhirnya kata Abdullah aku wis niat ape tak gepuk karo pedangku karena dia sudah ingkar terus karena memang sombong terus wa khalafa karena akhirnya berbedalah al-haqqa wa khalafa lan melayani atau kontradiksi atau menolak Musfir al-haqqa kebenaran wa qala mungkiro akhirnya wa qala Musfir tadi juga sudah berkata mungkar yang enggak bener nang berhala tadi itu ngaku Tuhan tadi ngaku bahwa Rasulullah itu bukan nabi. Yastimu akhirnya misui sapa Musfir tadi Nabi Yahu kepada Nabi Al-Mutahharo yang disucikan. Oh belain kon gitu. Jadi dilakukan sama tadi. Wallahi demi Allah la abrahu aku gak akan bebas. Gak akan puas hatta yunsoro sehingga saya ditolong
wa idhara dan ditolong al-islamu ditampakkan al-islamu Islam hatta yukra sehingga dibaca tadi ayudallah utawa dihinakan fihi kepada musfir ya kulluman fihi ing dalam fihi dalam Islam kulluman setiap orang takabur yang takabur kullu Yahudi setiap Yahudi waman tanasoro yang orang yang mengikuti Nasrani junudun itu adalah tentara Kisra adalah beberapa tentara Kisra raja Kisra wa muluku Qaisara dan beberapa raja tanah Qaisar. Jadi kira-kira gini, itu Nabi yang senangnya akhirnya menceritakan sebagai hadiah kepada Musfir kepada Moher tadi bin Abhar, akhirnya sambil jalan bersenandung ini menceritakan dengan bait. Wis ngene Abu bin Abhar ngene macam-macam. Titik akhirnya terlihatlah Islam hingga dibacakan kepada mereka orang-orang yang takabur, ditunjukkan kepada takabur yang lewat berhala Hubal tadi. Kemudian adapun setiap orang Yahudi dan Nasrani yang sebelum-sebelumnya itu kan, nah itu kan diantaranya keluarga Bahar kan berarti Islamnya dalam arti ikut golongan ini Yahudi Nasrani kan di era dulu. Nah, kata Rasulullah kullu Yahudin setiap Yahudi dan Nasrani di era itu adalah tentaranya Raja Kisra dan Raja Kisra dan kerajaan Qaisar. Jadi itu ahli kitab lah kira-kira. Itu sudah selesai. Itu malah kali ini ceritanya tentang apa-apa yang pernah terjadi di antara di era jahiliyah gitu, awal-awal Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Nah kita nggak perlu, saya kira sudah alhamdulillah sudah benar-benar Islam dapat hidayah tanpa dipertunjukkan berhala-berhala tadi. Pengen jajal ya repot tuh. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan potongan qasidah burdah. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madaya wasi'al karami. Al-Fatihah.